Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado, kita kedatangan Bapak Kolonel Toto Suharyanto. Beliau adalah Kepala Staf Gugus Keamanan Laut Komando Armada 2. Pagi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang dan ada beberapa dialog atau pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Bapak. Kedatangannya di tempat ini Bapak di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado. Tujuan Bapak dalam hal kunjungan Bapak ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado. Terima kasih sebagai Kepala Staf Puskamla Armada 2 berkunjung ke Kantor Imigrasi kelas 1 Manado dalam rangka kerjasama dan koordinasi masalah kependudukan imigrasi yang merupakan sebagian dari tugas kami selain mengamankan kapalnya, penyelundupannya, tapi kami mengamankan orang-orangnya sehingga biar enak bisa berkoordinasi yang lebih lancar lagi. Sepertinya kita ketahui Pak, jika misalnya ada kapal dari negara luar masuk tanpa izin Bapak, tanpa izin, bagaimana penanganan dari Puskamla Pak, khususnya Puskamla untuk Armada 2 Pak? Terima kasih. Untuk tugas kami memang patroli. Biasanya kalau patroli menemukan kapal-kapal yang mencurigakan, kami periksa, kami selidiki, kemudian bila ada kesalahan kami tangkap dan kami geret ke pelabuhan terdekat di Lanao atau Lantaman. Apabila di dalam penyelidikan kami terdapat warga negara asing, tentunya ini kan menyangkut masalah paspor atau keimigrasian. Apabila ada kesalahannya, kami nggak bisa bertindak sendiri, tetap berkoordinasi dengan imigrasi. Kami serahkan orang-orang yang terduga tidak mempunyai paspor, kami kirim ke kantor imigrasi agar biar ditindaklanjuti. Untuk barangnya kapalnya tetap kami selidiki untuk serahkan ke kepolisian. Baik Pak, terima kasih atas kunjungan dari Bapak Kolonel Toto yang membahas tentang keamanan di laut, khususnya mungkin yang rawan di daerah perbatasan antara Filipina dengan Indonesia, khususnya di wilayah Manado. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah orang asing, mungkin kami memberi masukan Pak, karena kebanyakan orang-orang asing itu yang dari wilayah negara Filipina yang masuk ke wilayah Indonesia, karena itu jaraknya dekat Pak. Tugas kami memang sepanjang tahun kita beroperasi mengelilingi wilayah Armada RW kawasan barat, kawasan Armada RW 2, yang mana setiap tahun itu kami selalu berganti operasi, kapal itu berganti untuk mengamankan situasi wilayah laut dari kapal perang, kapal yang melakukan survei laut yang tidak ada izinnya, penyelundupan orang, barang maupun senjata, teroris, pembajakan, itu semua kami awasi dan kami amankan. Berarti termasuk yang di film ini Pak, yang Moro mengantisipasi masih terus yang masuk ke wilayah Sulut ya. Oh gitu Pak ya. Kemarin kan ada 4 orang yang ditahan jadi sandra Moro. 4 orang Bapak yang ini semua yang amankan. Terus angkatan laut mengirim ke kedutaan ke sini untuk mengalihkan lagi ke wilayah. Jadi orang Indonesia ditawan, terus kita amankan, kita selamatkan, kita kembalikan lagi. Nah, waktu imigrasi juga kan? Imigrasi ya. Itulah artinya mungkin perlu terjalin hubungan, karena ini untuk menyelamatkan NKRI dari ancaman negara luar. Ideologinya aja. Ideologi. Jadi apabila ada terjadi begitu, mungkin saling koordinasi dan tukar informasi tentang keberadaan orang asing dan kerawanan orang asing yang ada di wilayah laut maupun di darat. Begitu Pak Kolonel Toto. Kami juga mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan kami ke sini, membuka peluang untuk mempermudah tugas kami juga, tugas imigrasi juga untuk kejayaan NKRI, sehingga aman, tertib sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih.
Terus ini Pak, selama tugas ini di wilayah sini Pak, ada berapa bulan bertugas atau mutar ke wilayah atau untuk sementara dulu ini di ngepos di sini dulu sementara karena mungkin or the Filipino come over or cross the border to Indonesia, sir. Okay. There's one way for Filipinos to enter this part of Indonesia is through the border crossing stations. We have 3 border crossing stations, one in Tarakan, one in Miangas, and one in Marore. Jadi salah satu cara untuk memasuki wilayah Indonesia yaitu di daerah perbatasan. Kita punya di Tarakan, Marore, Miangas. dan Miangas. The Filipinos who are living in certain areas identified in the agreement between Indonesia and Philippines can enter Indonesia through these border crossing stations using border crossing card, not passports. Jadi biasanya ada persetujuan antara wilayah Indonesia di bagian-bagian perbatasan dan Filipina. Orang-orang yang tinggal di bagian perbatasan biasanya mereka sudah punya kartu tapi tidak punya paspor. Di mana kartu itu mereka bisa langsung menyeberangi ke wilayah Indonesia dan itu diizinkan. But this privilege is available only to residents of certain areas in southern Philippines and certain areas in the border of. ya sekarang saya tanya. Jadi yang punya kartu, terus yang tidak punya kartu gimana? So this is only applicable for someone who has the card. Yes, yes. So how if the person doesn't have the card? Well, if the person doesn't have a card, he has to have a passport. Jadi kalau yang tidak punya kartu harus memiliki paspor. And what we know is that the only way to get into Indonesia using a passport is through the airports. Jadi seperti yang kita tahu, kalau untuk melintasi Indonesia pakai paspor harus melewati bandara. Okay. So if they are in Indonesia and they do not have passport or they did not use border crossing cards, they do not have the proper documents. Jadi kalau tidak punya paspor juga dan tidak punya kartu perbatasan, jadi kemungkinan mereka tidak punya dokumen yang